Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat. Untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Cynthia, Hadir, Bu. Iza, Hadir, Bu. Sela, Hadir, Bu. Kofifa, Hadir, Bu. Elsa, Bisa hadir, Bu. Hana, Hana tidak masuk ya? Baik, apakah kalian hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teori elastisitas. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah agar kita mengetahui pengertian elastisitas permintaan. Yang kedua, untuk mengetahui jenis elastisitas permintaan. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk mengetahui cara menghitung elastisitas permintaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan nilai elastisitas permintaan. Apakah kalian sudah mendengar mengenai elastisitas permintaan? Gimana? Ada yang sudah tahu? Ya, jika belum tahu, saya akan menjelaskan. Elastisitas permintaan itu terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Nah, jika harga turun, maka konsumen akan membeli barang lebih banyak. Dan jika harga naik, maka konsumen akan berhenti membeli dan menunggu harga normal kembali. Selanjutnya, jadi di dalam ilmu ekonomi itu adalah elastisitas permintaan, yaitu ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Dari sini ada yang sudah paham mengenai elastisitas permintaan tadi? Sudah paham ya? Paham, Bu. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada 3 jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastisitas harga. Artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga barang itu sebesar 1%. Dan dirumuskan elastisitas harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang itu sendiri. Yang kedua ada elastisitas silang. Artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga
dari barang lain sebesar 1%. Dan dirumuskan elastisitas silang sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang X. Dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan pendapatan real konsumen sebesar 1%. Dirumuskan elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan real. Selanjutnya yang ke materi pokok yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ke-1 ada harga barang atau jasa. Artinya jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta pada konsumen akan berkurang. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan lebih banyak, ya, akan bertambah. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Artinya apabila pendapatan rata-rata masyarakat itu naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang atau jasa akan bertambah. Dan yang ketiga ada selera masyarakat, artinya selalu berubah, sangat berpengaruh kepada permintaan. Dan tumbuhnya selera baru itu terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan harga barang atau jasa di pasar. Yang keempat, ada kualitas barang. Artinya, kualitas barang yang baik harganya sedikit mahal dan kualitas rendah itu mudah rusak, permintaannya akan tetap rendah meskipun harganya murah. Dari sini ada yang belum paham? Sudah paham semuanya ya? Paham. Sudah, Bu. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima ada harga barang lain. Artinya permintaan suatu barang atau jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Masyarakat ini dapat beralih pada barang atau jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang atau jasa dengan harga yang mahal. Yang keenam ada jumlah penduduk, artinya sangat berpengaruh ke tingkat permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau sebaliknya. Yang ketujuh ada ramalan masa depan atau prediksi. Artinya jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa itu menjadi langka atau bakal mengalami kenaikan harga. Materi pokok yang keempat adalah cara menghitung elastisitas permintaan sama dengan PED atau Price Elasticity of Demand. PED sama dengan ABS dalam kurung persentase delta quantity demand dibagi persentase delta price.
Ada lagi rumusnya, persentase delta kuantiti demand sama dengan Q1 dikurangi Q0 dibagi Q1 dikurangi Q0 dibagi 2. Rumus yang kedua ada persentase delta P sama dengan P1 dikurangi P0 dibagi P1 dikurangi P0 dibagi 2, di mana keterangannya adalah persentase perubahan kuantitas demand, kuantitas yang diminta atau QD sama dengan kuantitas baru dikurangi kuantitas lama dibagi kuantitas rata-rata. Yang kedua, persentase perubahan harga P sama dengan harga baru dikurangi harga lama atau harga dibagi harga rata-rata. Dan PED ini selalu diberikan sebagai nilai absolut atau nilai positif karena kita tertarik dengan besarnya. Materi yang terakhir adalah faktor-faktor yang menentukan nilai elastisitas permintaan. Permintaan cenderung elastis jika 1. Barang tergolong barang mewah. Yang kedua, semakin panjang periode waktu. Yang ketiga, mempunyai kemampuan substitusi yang lebih tinggi. Yang keempat, ketersediaan barang yang terbatas di pasar. Dari materi yang sudah saya sampaikan ini, apakah kalian sudah paham dan cukup jelas? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita review kembali ya. Saya akan menanyakan elastisitas permintaan tadi apa? Elastisitas permintaan adalah elastisitas permintaan. Jadi ketika harga suatu barang tidak berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Iya, betul ya. Elastisitas permintaan itu adalah ketika harga suatu barang atau jasa itu berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Dan review yang kedua, ada 3 jenis elastisitas permintaan. Apa saja? Atas harga, elastisitas Iya, Mbak Cynthia, betul. pendapatan. Ada 3 jenis ya, elastisitas harga, silang, dan pendapatan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang atau jasa, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Selanjutnya ada cara menghitungnya. Tadi rumusnya adalah PED sama dengan ABS dalam kurung persentase delta quantity demand dibagi persentase delta price. Dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada apa saja? Ada 4. Ada barang tergolong barang mewah. Semakin panjang periode waktu, mempunyai kemampuan substitusi yang lebih tinggi.
ketersediaan barang terbatas di pasar. Ya, tadi Mbak Cynthia lagi ya. Baik, itu materi yang sudah saya sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran, saya akan ada kata motivasi untuk kalian, yaitu jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah yang kecil. Nah, tetap semangat belajar ya, dan semoga bisa dan sekalian semoga nilainya bagus semua ya nantinya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.